Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resna Romanti dari Prodi Administrasi Pendidikan dengan nomor NIM A1D520021. Di sini saya adalah salah satu perwakilan dari kelompok 4 Teknopreneur. Kelompok saya di sini membawakan usaha tentang wedang ronde. Wedang ronde sendiri pada umumnya banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah serta Yogyakarta. Indonesia adalah siang negara yang memiliki bermacam-macam budaya serta makanan dan minuman tradisional. Saya di sini akan memberikan beberapa contoh minuman khas yang ada di Indonesia. Yang pertama ada bir bletak yang berasal dari daerah khusus ibu kota Jakarta, ada dadeh yang berasal dari Sumatera Barat, ada teh talua dari Sumatera Barat, ada wedang yang berasal dari Jawa Tengah, ada bajigur dan juga bandrek yang berasal dari daerah Jawa Barat. Itu tadi adalah beberapa minuman yang berasal dari Indonesia. Yang pertama, di sini kelompok kami akan membahas tentang wedang ronde. Wedang ronde sendiri adalah makanan khas tradisional Cina. Wedang ronde sendiri pada umumnya terbuat dari tepung ketan yang dicampur dengan sedikit air, kemudian dibentuk menjadi bola-bola kecil dan direbus dan disajikan dengan kuah manis. Sedangkan wedang ronde sendiri merujuk pada air jahe panas dalam istilah bahasa Jawa. Wedang ronde adalah salah satu jenis minuman tradisional yang disajikan dalam keadaan panas. Bentuknya sendiri agak mirip dengan wedang jahe, hanya ada sedikit perbedaan, yaitu terletak pada bulatan-bulatan ronde itu sendiri, kolang-kaling, potongan roti putih, serta adanya kacang tanah sangrai. Seperti yang kita ketahui untuk saat ini, Indonesia sedang dilanda tren minuman boba dan juga minuman kopi. Nah, untuk itu kami dari kelompok 4 Teknopreneur akan membawakan usaha boba tradisional atau yang disebut wedang ronde. Sangat berbeda dengan boba yang banyak menawarkan bahan pemanis dan juga gula, dan juga tidak memiliki manfaat. Wedang ronde ini menggunakan rempah-rempah serta bahan-bahan alami yang akan banyak mendatangkan manfaat bagi tubuh. Minuman ini pun sangat cocok dikonsumsi pada malam hari, apalagi saat cuaca dingin. Seperti yang kita ketahui, Indonesia saat ini sedang dilanda musim penghujan. Wedang ronde ini pun sangat cocok disantap di tengah suasana dingin saat turun hujan. Harganya pun sangat pas di kantong dan juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aji Nugraha akan menjelaskan tentang tujuan dari pembuatan wedang ronde. Yang pertama yaitu untuk mengetahui keamanan pangan berdasarkan penggunaan zat pewarna, zat pemanis, dan zat pengawet yang terkandung dalam satu sajian wedang ronde. Yang kedua yaitu untuk mengetahui zat pewarna sintetis yang digunakan pada kolang-kaling wedang ronde. Yang ketiga yaitu mengetahui jenis dan kadar zat pemanis sintetis pada kuah ronde. Dan yang terakhir adalah mengetahui zat pengawet yang digunakan pada bola-bola ronde dan kolang-kaling. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Parega dari kelompok 4. Saya akan membaca manfaat ronde-ronde. Yang pertama, bagi peneliti sebagai bentuk penerapan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah, menambah pengetahuan serta menambah wawasan pengalaman penelitian di bidang keamanan pangan khususnya pada wedang ronde. Kedua, bagi penjual sebagai informasi kepada penjual bahwa pengguna food additive sintetik yang tidak sesuai itu tidak baik bagi kesehatan konsumen. Ketiga, Dinas Kesehatan dan BPOM sebagai masukan dalam peningkatan kontrol terhadap pangan tradisional khususnya wedang ronde. Keempat, bagi pembaca sebagai sarana untuk menambah informasi mengenai keamanan pangan khususnya pada wedang ronde berdasarkan kandungan zat adiktifnya. Kelima, bagi ilmu pengetahuan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Sekian. Saya Putri Amalia Puspitade akan menjelaskan bagaimana awal mula usaha wedang ronde. Secara umum, sebagian besar masyarakat, banyak dari mereka yang tidak mau mencoba untuk membuka suatu usaha yang bisa menghasilkan uang. Sesungguhnya usaha bisnis yang dijalani akan dapat memberikan pendapatan untuk kita sebagai orang yang terjun langsung di dalam usaha bisnis tersebut. Sekecil apapun usaha bisnis itu, kalau kita mampu untuk mengelolanya dengan baik,
usaha bisnis tersebut akan mampu berkembang sehingga secara otomatis penghasilan yang kita dapatkan akan semakin banyak. Banyak peluang bisnis yang ada. Peluang bisnis yang akan dikembangkan sebenarnya hasil dari pengamatan kita terhadap lingkungan. Nah, di sini kami akan mengelola satu tanaman yang sangat banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan tubuh dengan cara yang tentunya aman untuk dikonsumsi, yaitu minuman dari jahe ronde atau yang kami beri nama wedang ronde. Di Indonesia sendiri, tanaman ini belum banyak dikelola atau sebagian dari masyarakat belum mengetahui manfaat dari jahe tersebut. Melihat keadaan seperti itu, muncullah ide untuk mengelola jahe ronde ini menjadi minuman instan yang tentunya memiliki cita rasa yang unik dan terdapat banyak manfaat. Wedang ronde yang berbahan utama jahe ronde ini akan dikemas secara menarik sehingga masyarakat akan suka minuman sehat ini. Pengolahan jahe ronde ini akan merekrut tenaga kerja sehingga akan mengurangi pengangguran khususnya di kota Jambi. Produk ini memiliki keunikan tersendiri dan akan dirincikan sebagai berikut. 1. Menaikkan nilai ekonomis jahe ronde. 2. Sebagai jasa layanan pemasaran, optimalisasi pemasaran akan dilakukan dengan mengikuti perkembangan zaman saat ini. Pemasaran akan fokus dilakukan melalui sistem online atau media sosial. Selain itu juga melalui sistem offline seperti bergabung dengan komunitas-komunitas wirausaha lokal maupun nasional, serta bergabung dengan organisasi pemerintah untuk menambah jaringan, diharapkan juga akan menambah luasan pemasaran. 3. Produk ini dibuat dengan beberapa bentuk. Yang pertama, memiliki rasa manis yang dikhususkan untuk yang tidak memiliki kadar gula tinggi, dan kami menyediakan wedang ronde non gula yang tentunya aman buat semua kalangan. 4. Produk ini dibuat dengan kemasan stand up pouch yaitu kemasan masa kini. 5. Memodifikasi dengan sentuhan modern dan sesuai dengan selera anak muda. 6. Membuat jahe ronde ini menjadi lebih tahan lama dengan mengolahkannya menjadi minuman instan jadi. 7. Harga yang sangat murah di kalangan konsumen. Dan yang terakhir, 8. Sangat sedikit dijumpai. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara Angelica. Kepada Tiara, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Angelica dengan NIM A1D520034. Baiklah, di sini saya sebagai salah satu anggota dari kelompok 4 akan membahas bagian perkiraan keuntungan dan memungkinkan kerugian dari produk usaha yang akan kelompok kami buat. Tentunya, saat akan melakukan usaha, kita harus memikirkan keuntungannya dan juga kerugiannya dari usaha yang akan kita buat. Nah, kelompok kami telah mengumpulkan keuntungan dan kerugiannya. Salah satu keuntungan dari produk usaha yang akan kelompok kami buat adalah jika setiap bulan terjual 100 pirs, maka hasil keuntungan sekitar 30% dari hasil penjualan. Kan itu satu produk seharga Rp15.000 dengan modal Rp12.000. Jadi hasil yang didapat setiap bulannya itu sekitar Rp300.000. Sedangkan kerugiannya, jika produk tidak laku atau tidak terjual sendiri dari yang direncanakan kelompok kami, maka produk akan dijual murah dengan kisaran harga Rp1.000 per produk. Tentu hasil per bulan yang didapat tidak sesuai dengan yang direncanakan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Cianingsi dari kelompok 4, ingin menjelaskan tentang kondisi usaha. Masing-masing produk tentu memiliki segmennya sendiri. Pasar produk ini akan melingkupi pasar yang luas, sebab produk ini bisa digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari kalangan masyarakat menengah ke bawah maupun masyarakat menengah ke atas, serta dari berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Bahkan tidak terdapat pembatasan konsumen, sebab produk ini diciptakan memiliki varian rasa yang menarik, sehat, diproduksi secara alami tanpa bahan pengawet. Sepanjang produk ini
diproduksi, tidak ditemukan adanya kompetitor dari produk sejenis. Namun sebelumnya telah ada produk yang berbentuk hampir sama. Hal ini tidak terlalu mengkhawatirkan sebab ada hal lain yang menjadi dasar bagi salah satu dari produk ini, yakni sehat, cita rasa, keunikan, dan keilmiahan yang mengiringinya. Halo, perkenalkan nama saya Harsi Brand Kaur dengan NIM A1D520069. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan proposal kami mengenai pembuatan wedang ronde. Penjelasan yang akan saya jelaskan di sini itu mengenai aspek mekanisme produksi barang dan jasa layanan. Sebelum saya masuk dalam penjelasan tersebut, saya akan mencantumkan 3 poin penting dalam aspek mekanisme produksi barang dan jasa layanan. Yang pertama, waktu dan lokasi. Yang kedua, bahan baku. Dan yang ketiga, proses pembuatan. Jadi langsung aja masuk ke penjelasan. Yang pertama, waktu dan lokasi. Waktu kegiatan pembuatan wedang ronde ini akan dilaksanakan bulan Januari sesuai kondisi dan juga keadaan, serta lokasi yang memungkinkan tempat strategis kami akan mengambil sekitaran kota Jambi. Yang kedua, bahan baku pembuatan wedang ronde. Dalam bahan baku pembuatan wedang ronde ada 4 bahan penting. Yang pertama itu bahan wedang sendiri yang terdiri dari 700 ml air, 150 jahe, 1 kantong teh kemasan, dan juga 2 sendok makan madu. Lalu yang kedua, bahan ronde sendiri yang terdiri dari 125 gram tepung ketan, 500 ml air daun suji, 500 ml santan, 1 sendok makan minyak, dan setengah sendok teh garam. Lalu yang ketiga itu bahan isi ronde. Bahan isi ronde terdiri dari 100 gram kacang tanah halus kupas, lalu 1 sendok makan selai kacang, 500 ml SKM, lalu setengah sendok makan maizena. Lalu ada yang terakhir itu bahan kuah. Bahan kuah itu terdiri dari 200 gram gula halus, 100 gram jahe, 1 liter air, dan juga 2 lembar daun suji, 2 lembar daun pandan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk dalam alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan wedang ronde. Yang pertama itu ada pisau, yang kedua itu ada mangkuk, yang ketiga itu ada gelas ukur, yang keempat itu ada panci, yang kelima ada penyaring, dan juga yang keenam itu sendok, dan yang terakhir kita membutuhkan waskom. Lalu kita masuk dalam poin ketiga, yaitu proses pembuatan wedang ronde ini. Baiklah, yang pertama itu bahan ronde kita campur, aduk rata, uleni hingga bisa dibentuk. Lalu yang kedua, bahan isi ronde juga sama, kita campur, aduk rata sehingga bisa kita gunakan dalam pemakaian isi bahan ronde. Dan yang bahan kuah, 200 gram gula, 100 gram jahe, 1 liter air, dan juga 2 lembar daun pandan kita masukkan dalam panci, lalu kita masak dengan api sedang. Lalu selanjutnya bahan ronde kita bulatkan, kita buka pinggiran tengahnya, kita masukkan bahan isi, lalu kita tutup lagi agar bahan isi tersebut tidak keluar, dan kita cemplungkan dalam bahan kuah yang tadi kita masukkan dengan api kecil. Kita lakukan sampai adonan bahan ronde dan juga bahan isi habis. Lalu setelah itu kita ambil penyaring, kita angkat ronde-ronde berbentuk bulatan itu, kita angkat, kita taruh di piring, kita diamkan. Lalu kita masuk ke bagian bahan wedang. 700 ml air, 150 gram jahe, 1 kantong teh kemasan, dan 2 sendok makan madu. Kita masak dengan api kecil sampai mendidih. Lalu kita masukkan ke dalam mangkok ataupun sejenis cup kecil. Kita masukkan bahan ronde, kuah rondenya tadi, dan juga isi ronde yang udah didinginkan tadi. Kita masukkan. Lalu wedang ronde tersebut bisa dinikmatin dan hasilnya nggak kalah enak banget. Jadi pembuatan wedang ronde ini sangat simpel, gampang, dan juga manfaat wedang ronde ini sangat banyak untuk kesehatan kita karena kita menggunakan alat-alat
dan juga bahan-bahan yang tradisional yang gampang kita temui di sekitar lingkungan kita, tempat tinggal kita masing-masing. Sekian dari pemaparan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Sandi, NIM A1D520065. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya tentang wedang ronde. Saya melanjutkan pada bagian rencana pemasaran. Pada bagian rencana pemasaran kami menggunakan 5 cara, diantaranya 1. Menggunakan sosial media. Sosial media adalah alat pemasaran yang paling ampuh karena hampir semua orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda tapi aktif menggunakannya. 2. Membagikan brosur lewat online maupun offline agar memicu datangnya konsumen dan tertarik dengan yang ditawarkan. Lalu 3. Memilih tempat strategis. Tempat yang strategis juga sangat penting dalam pemasaran untuk mudah dijangkau oleh konsumen, mudah ditemui oleh konsumen. Lalu 4. Menjalin hubungan baik dengan pelanggan dengan cara yang ramah. Lalu 5. Mengikuti bazar agar dapat mempromosikan barang dagangan yang ditawarkan kepada konsumen. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisaini. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang rincian dana. Rincian dana. Bahan-bahan wedang ronde. Total keseluruhannya bahan ronde 72.000, total keseluruhan bahan wedang ronde 45.000, jumlah keseluruhannya sebanyak 117.000. Peralatan total keseluruhan 250 dan logo brosur produk tertera di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Ramadan dengan NIM A1D520029. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Mengkonsumsi jamu dan jahe sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh, dapat meningkatkan stamina tubuh, menghilangkan nyeri pada tubuh, dan juga jamu juga dibuat dengan bahan-bahan yang kaya akan khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Namun, selain mengkonsumsi ini, tentunya harus dikonsumsikan berdasarkan kebutuhan. Jika tidak, tentunya akan menimbulkan masalah. Ramuan ini juga sangat bisa dicampur dengan gula atau madu, tentunya bagi yang tidak memiliki kadar gula yang tinggi, dan bagi yang memiliki kadar gula yang tinggi sebaiknya dihindari penggunaan gula saat mengkonsumsi jamu wedang ronde ini. Jadi, wedang ronde ini memiliki banyak sekali khasiat pada tubuh kita dan dapat dinikmati dari umur bawah dan usia lanjut karena tidak menggunakan bahan kimia. Terima kasih.